Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan bansos yang perlu saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke kita langsung saja ya. Ini di informasi yang pertama. Ini ada kabar baik terkait dengan pencairan bansos. Bansos terpantau sudah masuk ke kartu KKS, BNI atau BRI, terutama bagi KPM yang baru menerima KKS peralihan dari PT Pos Indonesia. Coba dicek untuk Bank BNI dan BRI-nya, siapa tahu ada saldo yang masuk. Dan perlu diingat, di setiap tempat itu berbeda-beda. Mungkin ada yang dari bulan kemarin sudah cair, tetapi ada juga yang sampai sekarang ini masih belum cair. Jadi harap bersabar saja, karena batas waktunya itu masih lama ya, di akhir bulan ya. Jadi harap bersabar saja ya. Terus berikutnya ini jenis bansos yang dicairkan. Ini ada PKH, PPNT, dan PIP ya. Masih terus dicairkan. Nah, jadi buat kalian yang sekarang masih menunggu untuk pencairan PKH, PPNT maupun PIP-nya, jadi harap bersabar saja. Karena ini batas waktunya masih lama dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Dan penting untuk saya sampaikan juga, saldo harus segera ditarik tunai atau ditransaksikan sebelum 31 Desember 2025. Jika melewati tahun baru, dana berisiko ditarik kembali ke kas negara. Nah, jadi buat yang sudah ada saldonya, itu harus sesegera mungkin dicairkan ya. Kalau tidak segera dicairkan, ada kemungkinan dana berisiko ditarik kembali masuk ke kas negara. Tetapi kalau belum ada saldonya ya ditunggu saja karena batas waktunya itu akhir tahun ya. Jadi harap bersabar. Nah, terus ini ada informasi yang kedua bagi pemilik KKS baru peralihan pos. Pengecekan rutin. Anda harus sering cek saldo di KKS, misalnya seminggu sekali, karena dana masuknya tidak sekaligus. Jadi kadang yang masuk itu PKH-nya dulu, ya kan, habis itu PPNT, terus seterusnya, ya kan, BLT Kesra, ya kan. Nah, jadi sebisa mungkin Anda itu harus sering ngecek saldo di KKS ya. Nah, terus berikutnya pencairan bertahap. PKH, PPNT, BLT Kesra, dan tahap-tahap lainnya bisa masuk di waktu yang berbeda-beda. Jadi harap bersabar buat yang sekarang baru cair PKH-nya ya kan, tetapi PPNT-nya sama BLT Kesranya masih belum cair. Siapa tahu nanti di penghujung bulan ini tiba-tiba ada saldo yang masuk, itu harus sesegera mungkin dicairkan supaya tidak ditarik lagi masuk ke kas negara. Untuk tahu pasti jenis bantuan apa saja yang akan masuk, misalnya tahap 4 BLT Kesra, cek status Anda di SIKNJ. Jadi mungkin di luar sana masih banyak orang yang bingung ini bantuan yang cair apa, PKH, apa PPNT atau BLT Kesra ya kan. Yang namanya orang tua itu kadang masih bingung ini yang cair apa. Jadi silakan kalian tanyakan langsung ke pendamping kalian masing-masing, atau kalau tidak ya kalian bisa langsung tanya ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat. Terus informasi berikutnya, ini yang ketiga, peringatan penting, status bansos dicabut atau exclude ya. Ada kasus bansos dihentikan secara tiba-tiba. Status exclude, beberapa KPM yang baru menerima KKS dan sebelumnya statusnya aman, tiba-tiba berstatus exclude atau dinyatakan tidak layak menerima bansos. Alasan kenapa bisa dihentikan, ini yang pertama, KPM usia produktif. Orang yang masih berusia muda, produktif, sangat berisiko bansosnya dihentikan karena dianggap masih mampu bekerja. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua, kondisi rumah. Jika rumah terlihat mewah atau sangat layak saat dilakukan pengecekan atau pemotretan, bansos bisa dicabut walaupun desilnya masih rendah. Jadi kalau kondisi rumahnya itu bisa dibilang ya layak huni, contohnya nggak ada atap yang bocor atau punya keramik ya kan, di keramik tidak ada atap yang bocor, terus punya WC yang bisa dibilang bersih ya kan, itu bisa jadi bansosnya dicabut ya, karena dianggap rumahnya itu kondisinya sangat layak ya. Terus ini juga ada pesan ya, bansos itu sementara tidak selamanya. KPM usia produktif diminta siap jika bantuan dihentikan kapanpun. Gunakan bantuan yang sudah diterima untuk modal usaha agar mandiri. Jadi tidak boleh ketergantungan sama bansos ya, karena bansos itu hanya bersifat sementara. Terus yang terakhir, ini terkait status BLT Kesra tahap 2-nya ya. Pencairan BLT Kesra tahap 2 lewat pos masih dalam proses verifikasi. Diharapkan cair sebelum akhir Desember. Jadi yang sekarang masih menunggu untuk tahap 2-nya BLT Kesra, ini masih dalam proses verifikasi. Jadi harap bersabar saja ya. Terus yang berikutnya, status aman. Jika status bansos Anda di SIKNJ sudah SPM ya, artinya Anda tinggal menunggu saldo masuk. Jadi kalian tidak usah khawatir buat yang sudah terdaftar sebagai calon penerima bansos ya. Bukan cuma informasi itu saja,
Ini juga ada beberapa laporan dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng. Nah, ini ada yang bertanya ya. Info BPNT Mandiri lama area Yogyakarta. Nah, jadi untuk Yogyakarta sendiri, untuk sekarang ini memang masih belum rata ya untuk BPNT-nya, apalagi untuk KKS Bank Mandiri. Jadi harap bersabar saja karena batas waktunya itu akhir bulan nanti ya. Jadi di setiap tempat itu berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Kalau tidak ada kendala ya otomatis bansosnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau ada kendala, ya harap bersabar saja karena ada kemungkinan bansosnya itu agak sedikit lebih lambat ya. Terus selanjutnya, BRI KKS lama 2018 BPNT-nya masih sepi. Yang kemarin bulan November yang cair kesra sama PKH. Apakah ada yang sama? Nah, dia bertanya ya, katanya untuk KKS lama BRI tahun 2018 itu BPNT-nya masih sepi. Ya memang untuk sekarang ini BPNT untuk tahap 4 ini memang masih belum rata ya. Kalau di daerah saya sendiri sih alhamdulillah, khususnya di daerah Jawa Tengah, bagian selatan ya, daerah Cilacapan, itu untuk PKH, BPNT sama BLT Keseranya itu sudah banyak yang cair untuk tahap 4-nya di bulan kemarin ya, di bulan November. Tetapi bisa dibilang ya masih belum rata karena kemarin juga ada laporan ya, katanya bahan sosnya itu ada yang masih belum cair. Jadi harap bersabar saja karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Terus selanjutnya, info PKH BPNT Surabaya. Ini ada yang bertanya, untuk daerah Surabaya, PKH BPNT-nya apakah sudah ada yang cair ya kan? Dan untuk daerah Surabaya sendiri, untuk sekarang ini masih belum rata ya. Jadi di setiap daerah itu berbeda-beda ya pencairannya ya. Jadi harap bersabar untuk teman-teman dari Surabaya yang sekarang masih menunggu PKH sama BPNT-nya. Mungkin di Surabaya sudah ada yang cair tetapi belum rata ya. Jadi harap bersabar saja. Terus selanjutnya, kok susah sekali ya untuk bergabung dengan Bansos? Nah, dia bilang katanya kok susah sekali ya bergabung dengan Bansos. Mungkin maksudnya itu terdaftar sebagai calon penerima Bansos mungkin ya. Padahal untuk daftar Bansos itu menurutku tidak terlalu susah. Jadi yang pertama, kalian bisa mendaftarkan diri kalian melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau cara yang kedua, ini juga jauh lebih mudah, yaitu tinggal datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, bawa KK sama ini apa KTP yang sudah sinkron ya, yang sudah sinkron dan sudah mutakhir untuk mendaftar Bansos ya. Jadi tidak terlalu susah sih ya. Dan di luar sana itu juga sebenarnya banyak ya orang yang masuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu, orang yang susah cari makan, masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama orang yang sulit cari kerjaan. Itu mereka semua sampai sekarang masih banyak yang belum terdaftar sebagai calon penerima Bansos. Jadi kita harapkan ya di Bansos yang akan datang di tahun depan ini itu bisa tepat sasaran ya. Dan yang sekarang masih belum cair itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.